Selamat datang di kanal YouTube Astrawara Economics. Kami akan membuat 9 video yang masing-masing menceritakan perjalanan dari 9 naga atau yang biasa disebut dengan 9 kapitalis besar yang ada di Indonesia. Like dan subscribe channel ini agar dapat terus menayangkan video-video yang berkualitas. Di video pertama, kita akan membahas naga ke-9. Namun terkhusus video pertama ini kita akan bahas dulu dari mana asal julukan mereka, yaitu naga. Dan mengapa mereka disebut naga? Sejarah dan asal-usul 9 naga. Jejak awal dari 9 naga setidaknya dapat ditarik sejak masa Orde Baru. Pada masa itu, 9 naga atau dikenal juga Gang of Nine sangat berkonotasi negatif dan seram. Berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Tempo Publishing pada tahun 2020 yang lalu yang berjudul Investigasi Mafia Bisnis Tommy Winata, 9 naga atau Gang of Nine merujuk pada kelompok orang yang menguasai bisnis remang-remang. Bisnis remang-remang seperti judi, obat bius, hingga penyeludupan. Konon, mereka punya backingan yang kuat dan membuat sepak terjang mereka tak tersentuh untuk memuluskannya bermain di bisnis gelap. Namun, tidak diketahui pasti siapa orang-orangnya. Masih mengacu pada buku investigasi Tempo, di halaman 94, pengusaha seperti Aguan, Haryadi Kumala, Iman Cahyadi, Yoris, Arif Cocong, Edi Porkas, Ari Sigit, Joni Kusuma, dan Tommy Winata disebut sebagai kelompok Gang of Nine. Meski demikian, lagi-lagi itu hanyalah spekulasi publik. Beberapa di antara mereka pun sudah memberi bantahan. Seiring berjalannya waktu, 9 naga memiliki konotasi yang lebih netral, yakni sebutan untuk para pengusaha atau penguasa ekonomi Indonesia di masa Orde Baru. Sebutan ini adalah hasil simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa. Sebutan ini bertahan hingga Orde Baru runtuh. Lagi-lagi, kembali ke pernyataan semula. Tidak diketahui pasti siapa sosok 9 naga. Namun, kebanyakan masyarakat saat ini mengasumsikannya sebagai 9 naga adalah 9 orang terkaya yang mendominasi jalannya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, 9 naga yang akan kita bahas di video-video ini adalah 9 naga yang merupakan 9 orang terkaya yang ada di Indonesia. Terlepas dari itu, dugaan mereka menguasai ekonomi Indonesia sebetulnya juga tidak berlebihan. Hal ini menjadi logis jika melihat pada besarnya gurita bisnis para pengusaha tersebut. Bisnis-bisnis mereka menguasai pasar Indonesia yang membuat masyarakat bergantung. Seandainya 9 naga mengacu pada nama-nama yang sudah disebutkan di atas, tidak terhitung berapa dari produk bisnis mereka yang digunakan oleh masyarakat. Langsung saja kita akan membahas naga ke-9, yaitu Djoko Susanto. Siapapun pasti sudah familiar mendengar nama Alfamart. Minimarket ini telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Tercatat lebih dari 10.300 toko dan 31 gudang telah beroperasi di Indonesia. Tentu saja, di balik kebajuan Alfamart ada nahkoda hebat yang telah bersusah payah membangun bisnis ini dari nol. Ia adalah Djoko Susanto. Pria kelahiran tahun 1950 ini dengan nama lahir Kok Kuivo telah memulai bisnis sejak usianya masih 17 tahun. Ia tidak melanjutkan sekolah dan memulai mengurusi kios orang tuanya di Pasar Arjuna di kota Jakarta. Kios yang bernama Sumber Bahagia itu menjual berbagai bahan makanan. Hingga beberapa waktu kemudian, Djoko berpikir untuk menjajakan rokok di kiosnya dan mendapat respon yang positif oleh masyarakat. Para pengecer, pengusaha grosir, dan perokok menjadi pelanggan tetapnya. Keberhasilan Djoko merangkul banyak pelanggan menarik perhatian putra sempurna yang memiliki perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di tanah air kala itu. Mereka bertemu pada tahun 1980. Dan 5 tahun kemudian mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Mereka membangun 15 kios rokok di beberapa titik yang strategis di kota Jakarta. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1989, berdirilah toko Alfa
Gudang Rabat yang didirikan oleh Djoko Susanto dan Putra Sampurna. Lalu pada tahun 1994 berdirilah Alfa Minimart yang selanjutnya dikenal dengan nama Alfamart. Djoko Susanto memilih memakai nama Alfamart karena dinilai netral. Ia juga pernah berkata penamaan Sampurna Mart kurang meningkatkan penjualan, tapi nama Alfa adalah sebuah merek yang lebih dikenal dan teruji. Kerjasama Djoko Susanto dan Putra Sampurna berakhir pada tahun 2005 ketika Putra Sampurna menjual bisnis tembakau beserta anak perusahaannya yang termasuk 70% saham Sampurna yang ada di Alfamart kepada Philip Morris International. Philip Morris International yang tidak tertarik dengan bisnis retail pun menjual saham tersebut ke Djoko Susanto dan Northstar. Pada tahun 2010, Djoko membeli Northstar sehingga ia memiliki 65% saham perusahaan. Di tahun 2007, Djoko Susanto juga mendirikan Alfamidi dan sukses bersama Alfamart. Namun, tidak semua bisnisnya berjalan mulus. Alfa Supermarket terpaksa dijual ke Carrefour karena omsetnya kurang memuaskan. Selanjutnya, ia pun fokus dengan bisnis retailnya. Saham tersebut diperdagangkan sehingga dalam kurun waktu 1 tahun, Djoko Susanto berhasil meraup keuntungan 2 kali lipat banyaknya. Hal inilah yang membuat Djoko Susanto masuk ke dalam jajaran 50 orang terkaya versi majalah Forbes di Indonesia. Kemudian pada tahun 2015, anak ke-6 dari 10 bersaudara ini menduduki peringkat ke-22 orang terkaya di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2016 ia memperoleh peringkat ke-14. Pada tahun 2012, Alfamart mendapat gelar top brand yang digelar oleh lembaga riset Frontier Consulting Group dan juga menjadi pemenang dalam kategori minimarket terbaik dalam Indonesia Best Brand Award. Pada tahun 2014, menurut versi majalah Forbes, Djoko Susanto berhasil menempati peringkat ke-27 orang terkaya di Indonesia. Dan pada tahun 2015, Djoko kembali menempati posisi 18 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sekitar 1,22 miliar US dollar atau setara dengan 15,86 triliun rupiah. Dilansir lagi dari majalah Forbes, kekayaan Djoko Susanto yaitu sebesar 1,32 miliar US dollar pada tahun 2017. Dan saat ini per tahun 2023 tercatat total harta kekayaan Djoko Susanto sebesar 4 miliar US dollar atau setara dengan 67,5 triliun rupiah. Jadi itulah biografi singkat mengenai naga ke-9 atau orang terkaya di peringkat ke-9 di Indonesia yaitu Djoko Susanto. Kalian bisa menyaksikan profil serta sejarah perjalanan naga Indonesia yang merupakan tokoh-tokoh kapitalis besar yang ada di Indonesia di video kami selanjutnya. Like dan subscribe channel Astrawara serta nyalakan lonceng notifikasi kalian ya. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.